apa kabar semuanya? Saya adalah Diva Atomy Royal Master Shin Jeong Im. Dan di hari yang cerah ini, saya sengaja datang ke Atomy Park. Di sekitar Atomy Park, bunga-bunga yang cantik seperti forsythia dan cherry blossom sudah mulai bermekaran. Nah, mari merapat ke arah layar untuk melihat bunga-bunga yang cantik ini. Tarat! Tararararara! Nah, kami sudah siapkan bunga yang sebenarnya. Untuk Anda yang sudah tersenyum, silahkan. Bagaimana? Apa Anda sudah menikmati bunga kami? Sebelum saya menjalankan bisnis Atomy, saya adalah guru les matematika untuk SMA dan universitas. Saya pikir ini pekerjaan yang tepat untuk saya dan saya menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Lalu saya membeli satu set produk kosmetik. Kosmetik itu adalah kosmetik yang paling bisa melembabkan di antara semua kosmetik yang pernah saya gunakan selama ini. Selain itu, harganya juga terjangkau. Saat itu sponsor saya terus menjelaskan mengenai network marketing, namun saya mengabaikannya. Akan tetapi karena produknya sangat bagus dan harganya juga terjangkau, tidak ada alasan untuk saya tidak menggunakannya. Setelah saya rajin menggunakannya, seseorang berkata bahwa kulit saya tampak semakin cerah. Dia memuji saya. Saat itu saya senang mendengarnya dan ingin mengenalkan produk itu pada orang lain. Namun saya takut terjerat masalah karena menjalankan bisnis ini. Saya terus menolak dan mengatakan tidak mau menjalankannya. Namun orang yang mengenalkan kosmetik itu terus-menerus mengajak saya untuk mengikuti seminar. Sampai pada akhirnya, saya merasa tidak bisa lagi menolaknya. Dia terus menunjukkan tatapan yang tampak akan terus mengajak sampai saya mau. Dengan sangat terpaksa saya mengikuti seminar. Dan melalui seminar itu, saya merasa saya akan rugi jika tidak menjalankan bisnisnya. Sehingga kemudian saya menjalankan bisnis ini sebagai sampingan. Akan tetapi, setelah menjalankannya, saya merasa mengajar les tidak lancar, bisnis Atomy juga tidak lancar. Sehingga saya pada akhirnya memutuskan akan menjalankan salah satunya saja. Dengan pertimbangan masa depan, akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Atomy. Namun, tidak ada satupun orang yang mendukung saya. Karena sebelumnya penghasilan saya di atas 80 juta per bulan. Lalu memilih yang 7-15 juta. Oh ya, ada 2 orang yang mendukung saya menjalankan bisnis ini. Sponsor saya dan Mr. Park Han Gil. Selain 2 orang itu, sisanya menyebut saya gila karena memilih bisnis ini. Namun, orang yang menyebut saya gila itu mereka belum pernah mencoba produk Atomy dan juga belum pernah mendengarkan seminarnya. Mereka hanya menentang tanpa tahu produk dan bisnisnya. Muncul tekad dalam diri saya. Lihat saja, saya akan buktikan. Saya akan menunjukkan bahwa pilihan saya adalah pilihan yang tepat. Dengan pemikiran ini, saya menjalankan bisnis ini secara terus-menerus. Namun sebenarnya tidak mudah bagi orang yang belum pernah menjalankan bisnis seperti saya untuk meminta orang lain mencoba produk Atomy karena kualitasnya bagus. Namun setelah saya mengikuti seminar, saya mulai memiliki keberanian, kekuatan untuk bicara, dan juga kekuatan untuk bisa bangkit lagi saat saya mendapatkan penolakan. Setelah saya menjalankan terus-menerus, setelah 1 tahun 5 bulan, saya mulai mendapat penghasilan di atas 20 juta. Dan sejak itu saya merasa bisnis ini mudah. Setelah menjalankan bisnisnya, tidak terasa setelah 3 tahun 6 bulan saya mendapat penghasilan sebesar 1 miliar per tahun. Dan kemudian setelah 5 tahun 6 bulan saya mendapatkan 2 miliar per tahun. Setelah dapat penghasilan di atas 2 miliar per tahun, saya bisa memberikan uang keperluan sehari-hari pada orang tua seperti yang disampaikan Mr. Park. Dalam beberapa tahun ini, saya sudah bisa memberikan uang keperluan sehari-hari kepada orang tua saya. Dan saya merasa sangat bahagia. Bisa melihat orang tua saya memandang saya dengan pancaran mata yang tampak bangga kepada saya. Dengan melihat pancaran mata itu saja, saya sudah merasa sangat bahagia. Sebenarnya, ada beberapa alasan mengapa saya memilih Atomy. Namun alasan saya yang paling utama adalah karena produknya. Jika produknya tidak berkualitas dan harganya mahal, mungkin saya tidak akan pernah mencoba produknya. Dan saya juga tidak akan tertarik dengan bisnisnya. Oleh karena itu, seperti yang Anda lihat di video sebelumnya, saya harap Anda benar-benar mencoba produk-produk berkualitas dari Atomy. Yang kedua, saat saya mendengar mengenai rancangan pemasarannya, saya merasa bahwa saya akan rugi jika tidak menjalankan bisnisnya. Di Atomy, orang-orang mengatakan bahwa dengan produk dan rancangan pemasaran yang bagus ini, suatu keajaiban jika kita tidak bisa sukses dalam bisnisnya. Oleh karena itu, jangan membuat diri Anda menjadi orang yang mewujudkan keajaiban tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kira-kira cara agar kita sukses di Atomy. Menurut saya, hal pertama yang harus dimiliki untuk bisa sukses di bisnis ini adalah kita harus memiliki keyakinan dalam diri kita. Yakni, Anda harus mencobanya sendiri dan mencari tahu apakah produknya memang bagus dan memang patut dikenalkan pada orang lain, dan apa orang lain bisa memiliki keyakinan pada produk ini. Anda sendiri harus yakin pada produknya.
Seberapa keras pun saya menjelaskan bahwa produk ini bagus, semua percuma jika Anda tidak mencobanya. Saya menjalankan bisnis ini karena awalnya saya merasa bahwa produk dari Atomy sangat bagus. Saya tidak punya alasan untuk tidak menggunakan produknya dan menjalankan bisnisnya setelah saya sendiri mencoba produk dari Atomy ini. Anda juga bisa sukses jika Anda menemukan produk yang bisa membuat Anda yakin dalam menjalankan bisnis ini. Karena itu yang pertama keyakinan terhadap produk, kemudian harus memiliki keyakinan terhadap perusahaan. Bagaimana caranya Anda bisa memiliki keyakinan? Anda bisa mencari tahu melalui situsnya, seminar yang diadakan perusahaan. Untuk saat ini kita memang masih belum bisa berkumpul secara langsung, namun kapanpun kita bisa melihat video. Kemudian, jika Anda tidak memiliki keyakinan dalam diri Anda dalam menjalankan bisnisnya, Anda tidak akan bisa maju ke depan dalam menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, produknya bagus, perusahaannya juga bagus. Namun apakah Anda sudah memiliki keyakinan terhadap diri Anda? Jangan sampai Anda merasa bahwa orang lain bisa sukses namun Anda sendiri tidak bisa. Anda harus memiliki keyakinan bahwa Anda juga bisa. Saya juga awalnya melihat para member yang sudah sukses saat saya mengikuti seminar. Akan tetapi, setelah saya lihat pekerjaan mereka sebelumnya tidak lebih baik dari pekerjaan saya. Meskipun saya tidak sebaik mereka dalam menjalankannya, namun saya merasa saya juga bisa menjalankan bisnis ini. Saya ingin memberikan tips kepada Anda jika Anda melihat di channel Atomy. Anda bisa melihat cerita sukses dari masing-masing member. Cobalah untuk menonton masing-masing video dari mereka. Lihat video A, video B, video C, dan cobalah tonton satu persatu. Dan jika setelah menontonnya Anda merasa bahwa Anda juga bisa menjalankan bisnis ini, itu berarti Anda memang bisa untuk menjalankan bisnis ini. Jika Anda tidak memiliki keyakinan pada diri Anda, maka Anda tidak akan bisa maju ke depan. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada Anda. Bagi orang yang baru menjalankan bisnis ini, mungkin Anda tidak begitu paham apa yang dimaksud dengan tidak ada batas kedalaman. Saya pada awalnya tidak memiliki keyakinan bahwa di bawah saya akan ada member yang sebanyak itu mendaftar. Oleh karena itu, awalnya jika ada yang menolak saya akan pulang ke rumah, tiduran saja, dan merasa tidak ingin menjalankan bisnis ini. Akan tetapi, seandainya di awal saya sudah punya keyakinan bahwa di bawah saya akan ada ratusan ribu orang yang mendaftar, ketika saya mendapatkan penolakan saat itu, apakah saya akan langsung pulang? Nah, oleh karena itu, saya berharap Anda sekalian juga punya keyakinan seperti itu. Dan jika sudah memilikinya, yang perlu Anda lakukan adalah fokus. Anda mungkin sudah sering mendengarkan seminar mengenai 8 langkah sukses Auto Sales Master atau bisnis di 3 bulan pertama. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan hal ini. Yang pertama adalah Anda harus tekun. Di Atomy, mulai dari titik awal hingga titik akhir, semua orang memulai bisnis di satu titik awal yang sama. Tidak ada satupun orang yang memulainya di tengah-tengah. Namun jangan berhenti saat Anda mendapatkan penolakan atau tidak langsung mendapatkan pemasukan setelah menjalankan bisnisnya. Ada juga orang yang berusaha sangat keras dalam 3 bulan pertama seperti akan menaklukkan dunia. Namun setelah 3 bulan berlalu dia kemudian hanya tiduran. Dan kemudian ada juga orang yang menjalankan bisnisnya dengan terpaksa dan sangat lambat hingga membuat kita sangat kesal. Kira-kira yang mana yang lebih baik? Saya sendiri tidak punya jawabannya. Orang yang hanya tiduran setelah 3 bulan bisa bangun dan berlari menjalankan bisnis, dan orang yang menjalankan bisnis lambat bisa tiba-tiba berhenti. Namun menurut saya, mau secara lambat atau istirahat sejenak, asalkan Anda mau melakukannya dengan baik dan tetap berada di jalan ini, Anda cukup tidak berhenti menjalankan bisnis ini. Tekunlah dalam menjalankannya dan terus bertahan. Kira-kira saya ini termasuk orang yang tekun atau tidak? Anda yang menyebut saya tekun, saya harap Anda selalu dilimpahi keberuntungan. Sebenarnya saya bukan orang yang begitu tekun. Namun bagaimana saya bisa berada di tempat ini? Saya bisa ada di tempat ini sekarang berkat ketekunan dari sponsor saya. Karena dalam waktu 1 tahun dia terus mengajak saya untuk mengikuti seminar. Dengan terpaksa saya mengikuti seminar itu hingga sekarang saya berada di sini. Jika Anda tidak memiliki ketekunan, asalkan ada seseorang yang memiliki ketekunan di antara sponsor atau downline Anda, itu berarti Anda punya kemungkinan untuk bisa sukses. Bagaimana? Bukankah kemungkinan Anda untuk sukses jadi lebih meningkat? Ya, artinya Anda cukup memiliki ketekunan seperti ini. Hal yang diperlukan untuk bisa sukses yang kedua adalah Anda harus menganggapnya sebagai pekerjaan Anda sendiri. Ini bukan pekerjaan dari sponsor Anda, bukan pekerjaan partner atau pekerjaan orang lain. Anda harus menganggapnya sebagai pekerjaan Anda sendiri. Jangan baru menonton video setelah puluhan kali orang lain meminta Anda untuk menonton, atau menonton hanya setengah jalan saja.
Karena ini adalah pekerjaan yang mengharuskan kita mencari tahu sendiri dan menyampaikannya kepada orang lain. Anda harus punya pemikiran bahwa Anda harus memulainya dari diri sendiri. Ini bukanlah pekerjaan orang lain. Karena ini pekerjaan kita yang harus bertanggung jawab. Ada orang yang berkata seperti ini. Jika berhasil, itu berkat saya. Jika gagal, semua gara-gara kamu. Jangan seperti itu. Tapi berpikirlah berhasil berkat orang lain dan jika gagal itu akibat diri sendiri. Jika Anda merasa ini pekerjaan Anda dan merasa bertanggung jawab terhadap bisnis ini, mungkin Anda bisa lebih berusaha lagi. Nah, yang ketiga, jika Anda ingin menjalankan sesuatu, Anda harus membayarnya dengan hal lain. Tidak mudah untuk menjadi sukses di Atomy, namun Anda tetap ingin melakukan semua hal yang Anda inginkan dan Anda sukai. Saat ini saya tahu bahwa di Atomy, sudah ada sekitar 600 orang yang mendapatkan penghasilan di atas 100 juta per bulan. Banyaknya orang yang memiliki penghasilan sebanyak itu menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk kita jalankan. Namun di luar sana apakah banyak orang yang bisa mendapat penghasilan di atas 100 juta per bulan? Tidak banyak yang seperti itu. Yang menjalankan bisnis Atomy pun mengatakan itu sulit. Untuk mendapatkan penghasilan di atas 100 juta, itu hal yang sangat sulit. Namun jika Anda mendapatkannya, tentu saja Anda tidak boleh melakukan hal yang Anda sukai saja. Dibandingkan hanya melakukan hal yang kita sukai sebelumnya, seperti bertemu teman-teman dan mengobrol, atau menghabiskan waktu dengan menonton TV, lebih baik Anda lebih banyak menginvestasikan waktu Anda untuk menjalankan bisnis Atomy. Jika Anda mengenyampingkan hal yang Anda sukai dan lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya, dan juga menginvestasikan lebih banyak waktu Anda dalam menjalankan bisnis ini, saya yakin Anda akan bisa lebih cepat mencapai kesuksesan di Atomy. Maka dari itu, mulai hari ini, hentikanlah hal-hal yang bisa mengganggu Anda dalam menjalankan bisnis ini. Dan siapkan hati Anda untuk mengorbankan satu hal demi meraih kesuksesan di Atomy. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, buatlah perubahan dalam diri Anda agar Anda berbeda dengan diri Anda yang dulu. Pertama, saya harap Anda membuat perubahan secara eksternal. Jangan menyampaikan bisnis dan produk Atomy dengan penampilan yang berantakan. Saya harap Anda bisa memberikan perubahan yang baik dalam penampilan Anda sekarang dibandingkan penampilan Anda yang dulu. Gaya rambut seperti orang kantoran dan gaya berpakaian juga Anda buat seperti orang kantoran juga. Bagaimana penampilan saya hari ini, bagus tidak? Saya harap Anda bisa berpenampilan seperti seorang pekerja kantoran yang rapi. Kenapa saya mengatakan ini? Bukan berarti saya menyuruh Anda untuk berbelanja baju. Namun jika penampilan kita tampak buruk, seberapa bagus pun yang kita sampaikan orang tidak akan mendengar. Namun jika saya berpenampilan bagus dan bersih, orang lain akan mendengarkan. Dan saya juga percaya diri untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa memberikan perubahan pada penampilan Anda terlebih dahulu. Khususnya saat Anda pergi menemui seseorang yang sudah Anda kenal sebelumnya, Anda harus berpenampilan lebih cantik dan lebih keren dari sebelumnya. Karena orang yang kita kenal tahu kita yang sebelumnya seperti apa. Mereka tidak akan begitu mendengarkan saat kita menjelaskan mengenai Atomy. Namun jika kita berpenampilan baik saat bertemu dengan mereka, mereka akan penasaran sehingga lebih fokus dalam mendengarkan penjelasan kita. Yang pertama, Anda harus berubah secara eksternal dan perubahan yang kedua adalah perubahan secara internal. Sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan hal ini kepada Anda sekalian, namun jika ini bisa membantu kesuksesan Anda, saya akan menyampaikan semuanya kepada Anda. Setelah saya mendaftar, saya berusaha membangun jaringan di kaki kanan dan kiri. Di kaki kanan saya kemudian muncul satu orang yang lebih cantik dari saya, lebih pandai dalam mengajak orang, dan lebih pandai dalam berbicara dibanding saya. Bagus sekali kan? Sponsor saya kemudian meminta saya untuk membantu orang tersebut agar dia bisa membangun jaringannya. Sehingga nantinya jika dia sudah bisa mendapatkan bonus, saya tinggal membangun jaringan di kaki kiri saya. Akan tetapi saat itu saya malah menyimpulkan lain. Karena saya memiliki orang hebat di kaki kanan saya, berarti saya tinggal membangun jaringan di kaki kiri. Nah, maka saya bisa mendapatkan bonus. Sehingga saya hanya fokus membangun kaki kiri. Sampai pada akhirnya orang yang lebih pandai dari saya itu akhirnya menyerah karena dia merasa kesepian menjalankan bisnisnya sendiri. Jika ada orang yang menjalankan bisnis ini di bawah Anda, saya harap Anda bisa membantu mereka agar mereka juga bisa mendapatkan penghasilan. Bantulah mereka untuk bisa sukses juga di bisnis ini. Apakah Anda paham? Selanjutnya, orang bisa sukses jika terus mengikuti seminar tanpa sekalipun melewatkannya. Saya sendiri juga
Saya terus mengikuti seminar tanpa sekalipun melewatkannya, sendirian saja. Sekitar lebih dari setahun saya mengikuti seminar hanya sendirian saja. Namun kemudian seseorang mengatakan bahwa dia mau pergi bersama saya. Saat itu saya merasa benar-benar senang. Sehingga sehari sebelum seminar saya menelponnya. Anda tidak lupa untuk pergi ke seminar besok kan? Bla 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 bla. Kami mengobrol panjang lebar. Dia mengatakan akan pergi. Setelah mengobrol panjang lebar sampai pukul 12 malam, akhirnya saya mengatakan, karena besok kami harus mengikuti seminar, maka kita sudahi obrolan kita dan menutup telepon. Saat saya tidur, sekitar pukul 5 pagi, ting tong, tiba-tiba ada pesan. Tiba-tiba, orang yang mengobrol dengan saya sampai pukul 12 malam, tiba-tiba membatalkan karena suaminya ulang tahun. Wah, saat itu saya merasa sangat hancur. Hari itu rasanya saya juga tidak ingin pergi. Namun kemudian saya akhirnya tetap pergi ke seminar itu. Sampai di situ saya sudah melakukan hal yang benar. Namun saat saya terus mendengarkan seminar, perlahan amarah saya muncul lagi. Jika sudah berjanji seharusnya kan orang itu menepatinya. Kenapa dia malah melanggarnya? Akhirnya pada saat waktu istirahat saya menelpon orang itu. Saya berteriak padanya, bukankah dia sudah berjanji dari jauh-jauh hari? Bagaimana dia bisa membatalkannya dengan tiba-tiba? Mulai saat itu hingga sekarang saya tidak menghubunginya. Jika itu terjadi sekarang, apakah saya akan melakukan hal yang sama? Mungkin justru akan mengatakan, oh hari ulang tahun suami Anda, kalau begitu mari kita pergi lain waktu. Bukannya berteriak seperti yang saya lakukan. Namun karena yang saya lakukan saat itu, akhirnya saya kembali harus seminar sendirian. Selama lebih dari setahun saya mengikuti seminar sendirian, di salah satu seminar Mr. Park mengatakan, para member sekalian, jangan berusaha untuk mendapatkan penghasilan Anda sendiri. Namun berusaha untuk membuat downline Anda juga mendapat penghasilan, sehingga secara otomatis Anda juga mendapatkan penghasilan dari sini. Namun saat itu saya tidak punya satupun partner. Sehingga saya mengatakan seperti ini, saya harus punya downline untuk bisa melakukannya. Namun kemudian saya akhirnya memiliki satu orang downline. Dia mirip dengan saya, tidak pandai menjual barang, dan dia juga tidak punya banyak kenalan. Namun saya berusaha bersama partner saya itu dalam menjalankan bisnis ini, seperti yang pernah disampaikan oleh Mr. Park sebelumnya. Karena kami berdua tidak punya banyak kenalan, akhirnya kami berkeliling memasuki satu toko ke toko lain dan bertanya apa mereka tahu Atomy atau tidak. Namun karena saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, saya tidak punya rasa percaya diri. Apa Anda tahu? Jika tidak punya rasa percaya diri, hanya suara saja yang kencang. Sehingga sambil berkeliling bersama, saya membuka pintu toko lebih dulu. Dan dengan suara keras saya berteriak, halo, Anda tahu Atomy tidak? Begitulah. Seandainya saya berkata lembut, mungkin pemilik toko itu akan menyambut kami. Namun karena kaget, saat itu mereka menolak. Dan mereka mengatakan tidak mau menjalankan bisnis MLM. Kami kecewa. Pada suatu hari sekitar pukul 4 sore, saya masuk ke sebuah toko sambil berteriak, halo, Anda tahu Atomy? Dan Anda tahu apa yang terjadi? Pemilik toko itu malah melempari kami dengan garam sambil mengatakan kami membawa sial karena menawarkan bisnis MLM. Keluarga yang melarang saya menjalankan bisnis ini mungkin melakukannya karena mereka menyayangi saya dan takut saya terjerat sesuatu yang buruk. Hari itu saya merasa hancur saat berpikir apakah saya harus diperlakukan sampai sebegininya oleh orang yang tidak saya kenal untuk menjalankan bisnis ini. Namun setelah saya sadar, ada satu orang partner di belakang saya. Saat saya melihat wajahnya, dia juga tampaknya memiliki perasaan yang sama seperti saya. Sehingga saya mengatakan kepadanya, semakin menyedihkan. Perjalanan dalam meraih suatu kesuksesan itu akan semakin terlihat bersinar. Kita harus sukses dan kita akan sampaikan cerita ini di atas panggung setelah kita sukses. Sekarang saya sudah sukses dan partner saya juga sudah sukses. Sampai sekarang kami terus berusaha menjalankan bisnis ini. Memang benar kita menjalankan bisnis ini untuk diri kita sendiri. Namun, jika kita membantu partner di bawah kita dalam menjalankan bisnisnya dengan penuh rasa tanggung jawab, agar downline kita itu bisa sukses juga seperti kita. Saya yakin siapapun akan bisa sukses di Atomy. Dengan berusaha terus setelah 5 tahun 6 bulan, saya mendapatkan penghasilan di atas 2 miliar per tahun. Kini satu persatu anggota keluarga saya juga menjalankan bisnis ini. Dan mereka pun sekarang perlahan mulai naik sedikit demi sedikit. Kini sekitar 60 orang anggota keluarga saya menjalankan bisnis Atomy. Dan sudah ada 5 orang yang mendapatkan penghasilan di atas 2 miliar per tahun. Menurut saya, Atomy adalah perusahaan hebat yang bisa menyelamatkan satu keluarga. Saat ini kita semua sedang berada di masa sulit. Namun, semoga kita semua bersama-sama bisa melewati semua kesulitan ini dan bisa mencapai kesuksesan di Atomy. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.